pengelolaan, distribusi, dan penjualan makanan serta minuman. Nah, industri ini tuh meliputi berbagai sektor seperti pertanian dan peternakan itu sebagai penyedia bahan baku untuk produksi makanan. Yang kedua itu ada pabrik pengolahan, yaitu memproduksi makanan dan minuman olahan. Nah, yang ketiga itu outlet retail atau restoran, kafe, supermarket, dan tempat lainnya yang menjual produk langsung kepada konsumen. Nah, kenapa sih pentingnya industri food and beverage ini? Karena industri food and beverage ini tuh berperan penting dalam perekonomian global dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua itu, industri ini tuh terus berkembang seiring dengan perubahan tren konsumsi dan inovasi dalam teknologi pangan. Boleh di next slide? Oke, sebelum next slide, Yoselin, ya tadi kamu katakan bahwa industri ini kan berkembang terus gitu kan, seiring dengan perubahan tren konsumsi serta inovasi dalam teknologi pangan. Nah, menurut kamu, F&B industri dengan adanya era disruption, perubahan teknologi yang sangat cepat, media sosial dan sebagainya, menurut kamu, apakah industri F&B ini dia menemukan tantangan atau malah ada potensi atau opportunity untuk dia semakin berkembang? Silakan, jelaskan. Karena food and beverage ini kan banyak ya Bu jenisnya, pasti Mm-mm. bakal bakal ada banyak tantangan karena pesaingnya itu banyak. Mm-mm. Nah, kalau peluang itu food and beverage ini tuh pasti disukai sama banyak kalangan orang ya. Ada berbagai tipe, jadi ini bisa bisa apa? Bisa keuntungannya itu lebih banyak gitu. Ya, boleh nggak Karena dijelasinnya banyak pakai konsumen. contoh gitu, misalnya, oh Bu, saya ngamatin yang ini gitu. Eh, Mungkin apa yang kepikir di pikiran kamu? Misalnya satu sektor industri yang kamu lihat, ini ternyata Bu, perkembangannya sangat cepat ya dengan adanya teknologi, atau malah dia malah mundur Bu, itu kenapa? Coba kamu lakukan analisis. Oke, sebentar ya Bu. Oke, saya tuh biasanya kalau presentasi langsung saya tanya ya, jadi teman-teman tuh harus benar-benar nguasain apa yang teman-teman sampaikan gitu. Tapi apa ya, memancing teman-teman untuk berpikir kritis aja sih. Oke, udah ada yang Ibu tadi kepikir? Ya, Selin? pertanyaannya apa Bu? Ya, mungkin kamu bisa jelasinnya dengan contoh atas pertanyaan saya tadi. Mungkin ada satu industri yang kamu amatin, misalnya karena ada perkembangan teknologi, dia makin mundur atau makin maju, kayak gitu. Dan kamu bilang pesaingnya banyak, Bu, itu merupakan suatu tantangan. Contohnya kayak apa sih? Misal gitu. Oke, kita sambil mikir ya. Dilanjutkan ini habis ini slide ini kamu lagi kah, Yoselin? Iya Ibu. Mm-mm. Ya bolehlah dilanjut dulu, baru nanti kamu bisa langsung. Mungkin dari contoh ini bisa kamu jelasin kali pertanyaan saya tadi. Silakan. Oke, selanjutnya di sini ada mie instan brand. Jadi dalam industri food and beverage, khususnya pada kategori mie instan, memang menjadi produk yang sangat populer terutama di Indonesia. Nah, mie instan ini menawarkan kepraktisan dan kecepatan dalam penyajian, membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen. Nah, kenapa sih kita memilih mie instan menjadi pilihan untuk analisis perceptual map kita? Yang pertama, merek-merek mie instan ini menawarkan berbagai varian rasa dan jenis-jenis produk yang memudahkan analisis perbandingan. Yang kedua itu terdapat perbedaan mencolok dalam harga dan persepsi kualitas antara merek-merek dari yang ekonomis hingga premium. Yang ketiga, mie instan menarik berbagai segmen pasar, mulai dari konsumen kelas bawah hingga kelas atas, serta menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Nah, yang keempat, produk ini tersedia di berbagai tempat, dari warung kecil hingga supermarket besar, membuatnya mudah diakses oleh semua kalangan. Nah, dengan analisis perceptual map ini dapat membantu kita dengan memetakan merek-merek berdasarkan dimensi harga dan kualitas. Nah, dengan itu kita bisa melihat posisi masing-masing di benak konsumen. Yang kedua, mengetahui posisi kompetitif dapat membantu setiap merek dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, yang ketiga, data dari perceptual map dapat digunakan untuk pengembangan produk baru atau penyesuaian strategi pemasaran yang ada. Boleh di next slide?
Saya serahkan ke rekan. Selanjutnya ada dari merek Indomie. Indomie ini tuh merek mie instan yang sangat terkenal dan diproduksi oleh Indofood, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Nah, diluncurkan pertama kali pada tahun 1972. Indomie telah menjadi salah satu merek mie instan paling ikonik, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di seluruh dunia. Produk ini tersedia dalam berbagai varian rasa seperti mie goreng dan mie kuah, dengan bumbu-bumbu yang sesuai dengan selera konsumen lokal. Indomie dikenal karena kualitasnya yang terjaga, rasa yang lezat, serta harganya yang terjangkau, menjadikannya salah satu pilihan utama konsumen dalam kategori mie instan. Next. Selanjutnya, merek kedua ya ini ada mie sedap. Mie sedap ini salah satu merek mie instan yang populer di Indonesia selain mie Indomie. Diproduksi oleh PT Wings Food, bagian dari Wings Group. Mie instan sedap dikenal karena variasi rasanya yang beragam serta harganya yang terjangkau, menjadikannya pilihan favorit di kalangan konsumen. Selain itu, produk ini sering dipromosikan dengan keunggulan tekstur mie yang lebih kenyal dan bumbu yang lebih kaya. Sedap juga dikenal dengan inovasi produknya seperti varian mie goreng dan mie kuah yang disesuaikan dengan selera lokal. Merek ini terus bersaing dengan brand-brand besar lain dalam industri mie instan Indonesia seperti Indomie. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Untuk produk selanjutnya ada mie sukses isi 2. Mie sukses adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Wings Food. Diluncurkan pada tahun 2015. Ini merupakan produk mie instan kedua dari Wings Food setelah mie sedap yang diluncurkan pada tahun 2003. Mie sukses menawarkan berbagai varian rasa seperti ayam bawang dan sapi panggang dengan bumbu kering dan rempah yang dirancang untuk memberikan rasa lezat dan memuaskan. Produk ini dikemas dalam bungkus praktis yang memudahkan penyajian. Boleh di next. Oke, sebelum di next ya, Om Gustiar dan Diva ya, teman-teman tadi kan kalian menggambarkan tadi ada salah satu dua produk dari Wings Food, yang satu mie sedap, satu lagi mie sukses isi 2 ya. Nah, itu kan sama-sama dari Wings Food nih. Kira-kira menurut teman-teman kenapa PT Wings Food ini mengeluarkan dua jenis produk yang sama gitu? Sama-sama mie instan nih kategorinya. Kira-kira gimana analisisnya? Kalau dari saya kan kalau mie sedap itu biasanya untuk mie yang isinya satu, Bu. Kalau mie sukses yang isinya hanya 2. Artinya Itu, Bu. apa? Dan misalnya kalau konsumen ingin membeli mie yang isinya satu, bisa memilih mie sedap. Untuk konsumen yang memilih isi 2, bisa memilih mie sukses. Itu, Bu. Oke, Diva mungkin bisa ngelengkapin dari sisi marketingnya dikaitkan dengan penjelasan Gustiar. Boleh, menurut saya, karena tadi sebelumnya di PT Wings Food ini menjual mie sedap dan mie sukses. Mereka ini tuh, PT Wings Food ini tuh mau menyebar lebih luas, jadi tuh orang nggak kenal, oh mie sedap doang, ternyata ada mie sukses juga. Jadi nanti tuh income-nya juga tetap masuk di PT Wings Food. Menurut Oke. aku sih, Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin di luar kelompok satu boleh menjelaskan kenapa sih Wings Food mengeluarkan dua jenis produk yang berbeda? Halo? Saya udah masuk grup. Ya, masuk. Silakan Zikri. Kurang jelas nih suaranya. Halo, Zikri? Ya, halo itu. Iya, Suaranya boleh. Tolong. Iya, kamu lagi di luar ya, jadi ya Ibu lagi di beradu. dalam. Coba Oke, dijelasin. jadi menurut saya kalau dari eh, itu termasuk ke dalam penyesuaian preferensi konsumen gitu. Jadi si Wix ini berusaha untuk melengkapi preferensi konsumen. Jadi ada yang di dua itu untuk menjadi kebutuhan konsumen yang mungkin itu lebih banyak kayak itu. Jadi konsumen punya pilihan gitu, nggak cuma di satu diserap aja gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, good.
Terima kasih. Sedikit lagi, ada yang kurang sedikit lagi. Mungkin satu orang lagi bisa menjelaskan. Oke, teman-teman, di dalam contoh tadi sama halnya dengan kayak Unilever memproduksi Pepsodent dan Formula, ya. Itu dua-dua kan dari Unilever, sama-sama produk pasta gigi. Tapi apa yang beda? Sama seperti mie sedap ini ya, Wings Food memproduksi mie sedap dan mie sukses. Yang beda adalah segmen atau target yang disasar. Ya, targetnya beda. Ya, kalau kita cerita soal mie sedap, dia pasti akan lebih premium dibanding mie sukses. Ya kan? Kalau orang yang mie sukses itu biasanya isinya 2, harganya mungkin akan lebih murah. Jadi menyasar konsumen yang demografinya mungkin price concern. Jadi emang lebih concern sama harga. Oh, ini murah nih. Nah, itu yang disasar oleh mie sukses isi 2. Tapi kalau mie sedap ini dia akan lebih premium ya, lebih menyaingi kepada Indomie. Sama halnya dengan Pepsodent dan Ciptaden. Kalau Pepsodent segmennya itu kan lebih ke family ya. Tapi kalau bukan Ciptaden, Formula dia lebih kepada remaja. Kenapa sih satu perusahaan memproduksi 2 jenis brand yang berbeda padahal satu industri? Kalau dipikir-pikir, kalau kita beda brand gitu kan otomatis managingnya lebih susah ya, bukan susah, maksudnya lebih kompleks. Artinya kita memanage 2 orang dibanding kita memanage lebih besar. Nah, tapi ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengambil ekspansi yang lebih besar, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Diva sama Gustiar gitu ya, ada preferensi terus ingin menyasar konsumen yang berbeda. Satu lagi namanya carnivore marketing. Ya, carnivore itu kan pemakan daging ya, sesama. Jadi daripada konsumen milih Indomie gitu ya, atau yang kayak mie gaga ya, kalau nggak salah yang 2 itu mie gaga, kita bikin satu lagi deh, kan sama-sama masuk kantongnya Wings Food. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Hindari membaca ya ketika presentasi. Dari awal sampai sekarang tadi membaca terus nih. Oke, silakan lanjut. Jika slide sebelumnya, Jika. Untuk brand mie instan selanjutnya ada Supermie. Supermie adalah merek mie instan pertama di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 1969 oleh PT 51 Sancho Industri Pangan dan kini diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Merek ini dikenal karena rasa yang bervariasi dan harga yang terjangkau, dengan pilihan rasa seperti ayam, sapi, dan seafood. Kemasan praktis dan penyajian cepat menjadikannya pilihan populer untuk makanan instan di Indonesia. Supermie juga sering dijadikan istilah generik untuk mie instan. Oke, untuk brand selanjutnya ada Sarimi. Sarimi ini adalah merek mie instan yang diluncurkan pada tahun 1982 oleh PT Sarimi Asli Jaya yang merupakan bagian dari grup Sarim yang didirikan oleh Sudono Salim. Nah, pendirian Sarimi ini berkaitan dengan kelangkaan beras yang di Indonesia pada akhir 1970-an pada tahun 1993. Seluruh saham PT Sarimi Asli Jaya ini dibeli oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan menjadikannya bagian dari Indofood. Bersama dengan Supermie dan Indomie, Sarimi merupakan salah satu dari 3 merek mie instan utama di Indonesia pada tahun 1990 dan kini semua merek tersebut berada di bawah satu perusahaan yaitu Indofood. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada segmenting dan targeting dan positioning untuk brand-brand mie instan yang ada di Indonesia. Boleh di next. Yang pertama ada Indomie. Nah, untuk segmentasi pasarnya ini sendiri itu ada demografis. Indomie ini menargetkan semua kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Nah, produk ini itu ditunjukkan untuk berbagai tingkat pendapatan karena harganya yang terjangkau. Lalu ada geografis. Indomie ini dipasarkan secara luas di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di perdesaan di Indonesia, dan juga diekspor di berbagai negara.
Lalu ada psikografis, Indomie ini menarik bagi konsumen yang mencari makanan praktis karena tuh mereka cepat saji dan enak. Ini juga menjadi sesuai bagi mereka yang memiliki gaya hidup yang sibuk. Lalu selanjutnya ada perilaku. Segmentasi perilaku ini didasarkan pada frekuensi pembelian dan loyalitas merek. Banyak konsumen yang sudah loyal kepada Indomie karena rasanya yang khas dan variannya yang beragam. Lalu kedua ada targeting atau penargetan pasar. Yang pertama itu keluarga karena sebagai makanan praktis yang bisa disiapkan dengan cepat di rumah. Lalu ada mahasiswa dan pekerja, konsumen yang membutuhkan makanan cepat saji dengan harga terjangkau. Lalu ada penggemar mie instan di luar negeri karena Indonesia itu berhasil memperluas pasarnya di luar negeri dengan memenuhi kebutuhan diaspora Indonesia dan menarik konsumen lokal di berbagai negara. Selanjutnya ada positioning atau posisi di pasar. Karena Indomie itu rasanya otentik, lalu produk berkualitas dengan harga terjangkau, lalu mie instan favorit karena Indomie itu telah membangun citra sebagai mie instan favorit dengan brand awareness yang sangat tinggi di kalangan konsumen. Indomie seringkali berkaitan dengan comfort food atau makanan yang selalu dapat diandalkan. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu adalah segmenting. Segmenting dari mie sedap. Nah, demografis siapa aja sih yang beli mie sedap? Mie sedap itu targetnya adalah kepada mulai dari anak-anak sampai dewasa. Secara geografis udah mie sedap tuh jualannya di mana? Jualannya udah bukan di Indonesia lagi, tapi sudah mencakup internasional juga. Terus secara psikografis target konsumennya seperti apa sih gaya hidupnya yang praktis dan modern ya, mie instan jadi yang mudah, yang cepat dan yang ya instan. So habis itu perilakunya seperti apa sih? Segmentasi perilaku berdasarkan loyalitas merek dan preferensi konsumen terhadap inovasi dari rasanya. Mie sedap menarik konsumen yang ingin mencoba varian rasa baru dan inovatif. Nah, sekarang targeting. Targetingnya yaitu keluarga. Keluarga sebagaimana makanan sehari-hari yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua itu mahasiswa dan pekerja. Kenapa? Karena harganya yang murah, waktu penyiapannya yang cepat, sehingga untuk mahasiswa dan pekerja yang mungkin secara modalnya terbatas bisa eh, mengkonsumsi mie sedap sebagai makanannya ya sehari-hari. Terus tentunya mie sedap itu rasanya unik sehingga pasar luar negeri juga yang biasa tidak memiliki mie instan dengan rasa yang begitu banyak ya. Contohnya seperti di Eropa yang memiliki pembatasan tertentu eh, bisa merasakan rempah-rempah yang ada di dalam mie sedap seperti itu. Untuk positioning atau posisi di pasar, sekarang gimana sih mie sedap itu? Rasa yang lebih kaya dan varian inovatif yang ditawarkan, tekstur mie yang kenyal, kualitas premium dengan tagar, seperti gurihnya nampol. Mie sedap menekankan kualitas bumbu dan rasa yang kuat, seperti yang saya bilang tadi. Saya menawarkan pengalaman makanan mie instan yang lebih memuaskan. Lagi juga produk yang inovatif, yaitu mie sedap sering memperkenalkan produk baru yang mengikuti tren, seperti varian mie instan pedas atau mie goreng dengan topping tambahan. Boleh next? Next. Oke. Oke, baik. Saya akan melanjutkan STP dari produk Supermie, dari segmentingnya dulu. Pertama, dari segi demografis, Supermie ini menargetkan semua kelompok usia, teman-teman ya. Dari mulai anak-anak sampai ke jenjang dewasa. Nah, untuk umurnya itu, untuk konsumennya itu dengan menargetkan orang-orang dengan pendapatan menengah ke bawah, teman-teman. Beda sama kompetitor-kompetitor yang lain. Kemudian dari segi geografisnya itu, Supermie dipasarkan secara luas di berbagai wilayah Indonesia, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian dari psikografis, konsumen ini adalah orang-orang yang nyari makanan cepat saji, tapi
pengennya murah gitu, tapi juga nggak murahan teman-teman. Jadi Supermi ini ceban dapat 3 teman-teman. Untuk segi perilaku ini segmentingnya itu didasarkan pada loyalitas merek dan kebiasaan makan mie instan, dan juga bernostalgia terhadap rasanya, karena rasanya itu ciri khas produk Indonesia banget yang klasik. Kemudian targetingnya itu keluarga di Indonesia, kemudian juga ada mahasiswa dan pekerja. Untuk best produknya itu menurut saya kenapa bernostalgia sama produk klasik itu ada Supermi rasa ayam bawang kalau teman-teman tahu. Yang kedua itu ada Supermi rasa kaldu ayam. Yang pernah kecil mungkin pernah makan ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga positioning. Nah, cita rasa klasiknya ini yang tadi saya sudah jelaskan dengan varian rasa yang mencerminkan cita rasa tradisional yaitu ayam bawang dan kaldu ayam. Terus harganya terjangkau. Balik lagi ke segmenting tadi, segmen ini menuju masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah teman-teman. Tapi juga nggak walaupun harganya murah tapi nggak murahan. Mereknya udah lama terpercaya dengan eksistensi yang sudah lama di pasar Indonesia teman-teman. Perlu diketahui di sini fun fact-nya adalah Supermi ini adalah mie pertama di Indonesia teman-teman. Jadi bukan Indomie mie pertamanya. Karena Supermi itu hadir pada tahun 1968 dan diakuisisi oleh Indofood pada tahun 1986. Gitu teman-teman. Lanjut. Kemudian ada Sarimi. Kita mulai dari S dulu, segmenting. Demografisnya ini menargetkan konsumen dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa. Kemudian geografisnya ini dipasarkan berbagai wilayah di Indonesia, sama tadi di pedesaan maupun perkotaan ada Sarimi. Ya. Untuk psikografis, konsumennya ini adalah mencari makanan cepat saji, praktis, dan enak. Untuk segi perilaku, dipasarkan pada frekuensi pembelian dan preferensi saja. Mungkin nggak semua orang di kelas ini makan Sarimi ya teman-teman. Pasti preferensinya aja orang-orang yang, oh ini rasanya enak nih, ini rasanya yang ini aja. Gitu ya. Untuk best beverage-nya, best produknya itu di Sarimi ada Sarimi isi 2, rasa ayam kecap kalau teman-teman tahu yang lagi viral di TikTok. Itu bentuk packagingnya warna gold, tapi lebih kecil dari Indomie Jumbo. Nah, gitu. Kalau Indomie Jumbo menurut teman-teman itu kegedean, ambil Sarimi isi 2 tuh. Kemudian yang kedua ada Sarimi rasa baso. Itu mie paling legend. Ya. Sarimi rasa baso tuh yang gambarnya di tengah tuh, yang di atas gambarnya di tengah. Kemudian untuk targeting itu keluarga, mahasiswa dan pekerja, dan konsumen dengan anggaran terbatas, yakni mereka yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Positioningnya itu ada 3. Harga yang bersahabat, kemudian rasa yang bervariasi, yang ketiga ada kualitas yang terjamin. Jadi meskipun harganya ini ceban dapat 3, tapi nggak murahan juga teman. Tetap enak ini dia. Perlu digarisbawahi Supermi, Sarimi, sama Indomie ini satu bapak teman-teman, yaitu PT Indofood. Sukses makmur TBK, sama halnya seperti Citato dan Lays, kemudian juga Oppo dan Vivo itu satu bapak. Jadi benar kata Bu dosen tadi ya. Jadi dia menargetkan pasar yang berbeda nih. Jadi satu PT ini menargetkan pasar yang berbeda-beda. Apapun yang mau dibeli kita nanti kita milihnya mana, uangnya akan mengalir ke Salim Group, PT Indofood ini. Next. Oke, selanjutnya saya lanjutkan itu mie sukses isi 2. Nah, segmentingnya, pertama demografinya. Mie sukses tuh targetnya siapa sih? Target kelompok usianya itu mengutamakan lebih ke remaja, mahasiswa hingga dewasa yang membutuhkan porsi yang lebih besar namun tetap terjangkau. Secara geografis berbeda ya dengan tadi eh sebelumnya mie sedap gitu ya. Karena secara geografis mie sukses hanya ada di berbagai wilayah di Indonesia, di kota besar maupun di daerah pedesaan, tapi namun tidak menjangkau sampai ke internasional untuk saat ini. Untuk psikografisnya, siapa sih yang beli? Gitu. Yang beli adalah mereka yang mencari makanan praktis, cepat saji, dan murah. Secara perilaku, siapa sih? Nah, perilaku konsumennya seperti apa? Itu yang mengutamakan nilai ekonomis dan jumlah yang lebih besar dalam satu produk. Gitu. Nah, sekarang lanjutnya ke targeting. Mahasiswa dan pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah.
karena yang mencari produknya secara efisien ekonomisnya membeli satu produk itu misalnya isinya 2 dan harganya lebih terjangkau bila dibanding atau dihitung. Nah, keluarga dengan anak-anak remaja ya, karena tadi kalau misalnya dari mie sedap sendiri itu ngincernya bisa anak-anak, kalau misalnya mie sukses isi 2 itu nggak mungkin ya, maksudnya untuk anak-anak porsinya segitu gitu. Jadi lebih ke anak-anak remaja atau mahasiswa gitu. Terus selanjutnya, konsumen yang mencari porsi besar dengan harga terjangkau. Untuk positioning atau posisi di pasarnya, pertama ya tentunya mie sukses ini menawarkan porsi yang lebih besar, lebih mengenyangkan. 2 porsi dalam satu kemasan. Nah, terus tentunya udah banyak porsinya, dapat 2 dalam satu produk itu harganya terjangkau gitu. Sebagai pilihan yang memang hemat untuk konsumen konsumsi dan pergunakan tiap hari gitu. Untuk kualitas rasa ya tidak kalah dengan produk lain gitu. Seperti itu. Sukses. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke cara membuat kuesioner. Next. Pertama-tama kita bahas tujuan dibuatnya kuesioner. Yang pertama ada supaya kita dapat mengidentifikasi posisi merek di pasar. Kuesioner membantu dalam mengidentifikasi bagaimana konsumen memposisikan merek atau produk di pasar dengan pesaingnya. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana produk atau merek tersebut dipersepsikan dalam hal atribut tertentu seperti kualitas, harga, atau fiturnya. Yang kedua ada menilai persepsi konsumen. Tujuan utama dari kuesioner adalah untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana konsumen melihat dan merasakan khasiat dari produknya. Hal ini meliputi persepsi tentang kekuatan dan kelemahan produk serta bagaimana produk tersebut dibandingkan dengan alternatif yang ada di pasar. Yang ketiga, memetakan persepsi dalam dimensi tertentu. Perceptual mapping melibatkan pembuatan peta yang menunjukkan posisi produk atau merek dalam dimensi-dimensi tertentu. Dalam hal ini, indikatornya itu harga dan kualitas. Kuesioner mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengisi peta dan menggambarkan bagaimana produk atau merek berada dalam konteks pasar yang lebih luas. Next. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu kita bukan itu udah Zikri, suaranya kurang jelas. Mungkin bisa ditutupin kayak tadi, masih bisa tadi. Kayak mic-nya agak ditutupin. Jadi suara lain nggak masuk. halo atau jelas sih. Ya, udah better. Silakan. Selanjutnya di sini ada cara itu kita Kurang jelas lagi nih. Bu, jelas nggak Bu? Nah, mending gini nih, nggak usah pakai headset. Nah, indikatornya itu yaitu kualitas dan harga ya. Yang kedua ini kita stepnya mencari referensi pertanyaan. Jadi pertanyaan untuk masing-masing indikator ini kita buat berdasarkan beberapa referensi ya. Nah, dari sumber acuan yang udah kita peroleh itu berisikan pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan indikator penelitian ini dan kemudian kita adaptasi. Untuk contohnya ada di next selanjutnya, tapi saya akan jelaskan ke step ketiga dulu. Nah, di step ketiga ini ada penerapan skala Likert pada G-form-nya. Jadi pengumpulan data penelitian ini tuh menggunakan metode kuesioner berupa G-form kan ya. Nah, berisi pertanyaan yang dijawab dalam bentuk skala Likert 1 sampai 5.
di mana angka 1 ini menunjukkan respon sangat tidak setuju, dan sedangkan untuk angka 5 ini menunjukkan respon sangat setuju, dan untuk di angka 3 itu termasuk netral gitu. Yang terakhir, keempat, step terakhir itu menyebarluaskan kuesioner. Nah, jadi kuesioner ini tuh disebarkan dalam bentuk G-form kepada 100 orang gitu, dengan sasaran responden Gen Z yang berdomisili di Jabodetabek tentunya. Ini contoh dari referensi yang kita temukan di beberapa sumber. Ini yang pertama ada, ini contoh dari indikator kualitas, dan ini contoh untuk kuesioner indikator harga. Oke, nah, oh, ini dapatnya dari mana Ini sumbernya? sumbernya, Oh, ada ini ya. iya Ibu, Tapi di ketika bawah. menuliskan, nanti teman-teman yang lain juga, bukan judulnya yang dituliskan, Iya Ibu. tapi, bentar ya. Nah, teman-teman, ya. Nah, indikator kualitas, kamu pakai apa nih? Brand apa nih? Brand kompetens. Untuk Terus, yang indikator kualitas ini pakai gimana ya? Untuk tentunya kualitasnya itu yang berhubungan sama kayak packaging dan rasa, Ibu. packaging dan rasa. Iya. Oke. Nah, perlu nanti sebetulnya nggak apa-apa, ini kan lagi belajar ya kita ya. Nah, teman-teman itu sebetulnya perlu untuk mencari referensi produk quality itu dinilai atau diukur dari indikator apa aja ya. Misalnya kalau misalnya ada namanya service quality, tapi karena ini produk, teman-teman harus cari yang namanya produk quality itu diukur dengan indikator apa aja. Tapi kalau yang seingat saya ada yang namanya service quality, kualitas pelayanan, itu biasanya diukur melalui aspek keandalan, reliability atau durability-nya. Nah, seperti itu. Nah, masing-masing indikator ini masing-masing variabel ini akan diukur dengan pernyataan-pernyataan indikator. Ya, jadi anggaplah karena kita nggak boleh sebagai seorang peneliti itu mempersepsikan, oh kualitas itu diukur melalui dari produk sama dari rasanya, Bu, atau dari packagingnya. Padahal mungkin banyak indikator lain yang mengukur itu. Jadi emang harus ada acuannya. Seperti itu. Ini sebetulnya nggak salah, cuman memang perlu jurnal dasarnya atau artikel dasar yang mengukur kualitas seperti apa ya. Nggak apa-apa. Jadi mungkin aja memang kualitas itu dinilai dari produknya ini kan mudah ditemukan. Nah, apakah itu mempengaruhi ke kualitas atau rasa? Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika menulis sumber itu bukan judul yang ditulis, tapi menggunakan si penulisnya, nama belakang penulis ya, dengan kaidah penulisan kayak kita mensitasi seperti itu ya. Teman-teman nanti baru di akhir daftar pustaka, baru teman-teman tulis lengkap tuh daftar pustakanya, artikelnya diambil dari mana, koma tahun gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti indikator kualitasnya ini ada brand apa sih yang paling atas? Zikri, brand. Ini kan ada brand competence. Nah, ini kan mengukur brand ya sebetulnya. Brand apa ini yang paling atasnya? Ya, nggak apa-apa nanti. Maaf. Disesuaikan aja, karena kan kita masih belajar nih sama-sama. Jadi teman-teman dari sini tuh bisa mulai kebayang nanti skripsinya kayak apa gitu, cara ngambil variabel indikator seperti apa dan sebagainya ya. Oke, jadi tadi Zikri bilang untuk indikator kualitas ada beberapa pertanyaan. Apakah semua pertanyaan ini ditanyakan yang sebelah kiri? Enggak semua sih Bu. Jadi kita mengadaptasinya jadi 7 soal aja. 7 Oke, pertanyaan. 7 pertanyaan. Oke, yang kanan
Ini indikator untuk harganya, Ibu. Oke. Nah, satu lagi pesan saya, ketika kalian nanti mengambil adaptasi pertanyaan untuk kuesioner penelitian atau kuesioner skripsi, teman-teman, pastikan sumbernya itu kredibel. Kredibel itu dalam artian apa? Biasanya dosen pembimbing akan menyarankan teman-teman cari jurnal yang terindeks Scopus. Ya, Scopus atau yang dia memang Sinta. Jangan mengambil jurnal yang dari sekolah tinggi ilmu ekonomi mana gitu ya. Jadi maksudnya yang apa namanya tingkatnya mungkin kita harus nyari yang di atas UNJ gitu. Jadi supaya kredibilitasnya lebih lebih bagus gitu. Jadi ini memang indikator ini memang sudah dinilai bagus gitu ya. Sudah diuji cobakan dan sudah direview oleh editor jurnal. Oke, kita lanjut ke indikator harga. Nah, ini kan banyak ya. Ada dia yang dimensinya terjangkau, kesesuaian harga, persepsi kualitas. Sama ya, diambil 7 ya. Oke, Iya. lanjut. Silakan. Nah, ini untuk adaptasi yang kita pakai di kuesioner kita. Itu ada 7 pertanyaan untuk indikator kualitas dan juga 7 pertanyaan untuk indikator harga. Oke. Kemudian satu lagi, ketika menggunakan apa namanya membuat kuesioner, jangan menggunakan pertanyaan, tapi gunakanlah pernyataan. Ya, jadi kalau pertanyaan itu biasanya kita akan wawancara, ya. Jadi pernyataan. Jadi misalnya nomor 1 yang sebelah kiri yang kualitas, tekstur mie yang kenyal pada Indomie sesuai dengan preferensi saya. Gitu. Jadi pernyataan ya, bukan pertanyaan. Jadi nanti teman-teman jadi belajar kan, nanti bikin kuesioner harus pernyataan. Oke, yang lainnya udah oke. Satu lagi masukan saya ketika ketika membuat presentasi, jangan capture dari Word ditempel ke PPT. Jelek langsung. Ya, jadi itu ketika nanti kalian kerja juga, ketika kalian cuma nempel doang, itu effortnya udah dinilai kurang dan mengurangi nilai estetikanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada tekstur sampai kualitas rasa konsisten. Kemudian harga, oke. Kemudian setelah ini dapat disebar, kemudian gimana Zikri? Nah, ini untuk apa dokumentasi dari link kuesioner kita. Nah, selanjutnya ini, Nah, oke, nah, balik lagi sebentar. Nah, ketika membuat judul, kan teman-teman ini penelitiannya yang pertama saya koreksi adalah kuesioner. Jadi sebelum, kalau teman-teman ragu, ini istilah ini itu udah sesuai KBBI atau belum, ya, itu dicek di kbbimonline.go.id ya. Yang benar tuh kuesioner, teoretis, ya. Jadi nanti kemudian judul, analisis pengaruh kualitas dan harga. Nah, kalau udah menggunakan kata pengaruh, teman-teman itu udah akan menggunakan alat statistik seperti paling enggak SPSS. Ya, jadi ada 2 variabel terhadap 3 variabel. Jadi ada 2 variabel X nih. Kalau saya ngecek di sini kualitas ini X1, harga X2 terhadap keputusan pembelian udah Y. Padahal kita di sini tugasnya hanya ingin melihat perceptual map. Bagaimana nih persepsi konsumen dari sisi kualitas sama harga. Ada di poin berapakah ketika mereka bertemu jika dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Jadi nanti ini judulnya belum sesuai ya. Jadi cukup aja analisis customer perceptual map industri mie instan pada Gen Z di Indonesia. Cukup sampai sana. Ya, jadi nanti e-posternya bisa diperbaiki atau nanti PPT-nya bisa diperbaiki. Teman-teman yang lain juga berlaku sama ya. Kalau misalnya masih menggunakan kata pengaruh, kita tidak menguji pengaruh di sini. Kita tidak menggunakan variabel X, variabel Y. Itu nanti di kualitatif ketika kalian metodologi penelitian atau riset pemasaran nanti kalau Pak Usep bahas. Ya, tapi biasanya riset pemasaran itu kita akan lebih topik-topik yang lebih ringan ya dibanding dengan skripsi. Kalau skripsi biasanya akan kayak gini, pengaruh, dan itu biasa dibahas di metode penelitian. Silakan lanjut.
Oke, Hasilnya seperti ini selanjutnya ya. akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara. Oke, jadi setelah kita melakukan kuesioner, kita dapat mengolah hasil skala Likert-nya dengan menjumlahkan masing-masing pertanyaan, kemudian dibagi dengan 100, kemudian hasilnya dijumlahkan tiap-tiap indikator dari tiap-tiap merek yang berbeda karena di sini terdapat 7 pertanyaan tiap indikator, maka tiap hasil indikator tadi dibagi dengan 7. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut dan dihasilkan dapat disimpulkan analisis bahwa Indomie terletak di kuadran kanan atas dengan nilai kualitas sebesar 4,17 dan harganya sebesar 3,57 yang mengindikasikan bahwa Indomie secara umum dianggap memiliki kualitas yang tinggi dan hal ini menjadi kualitas yang tinggi dan harga yang juga relatif tinggi. Namun, Indomie telah berhasil membangun citra merek yang kuat sebagai produk berkualitas tinggi dan premium di benak konsumen. Konsumen Indomie cenderung lebih loyal dan tidak mudah tergoda oleh merek lain meskipun harga yang ditawarkan Indomie ini lebih tinggi dari merek mie instan lainnya. Yang kedua, ada mie sedap terletak di kuadran kanan tengah dengan nilai kualitas 3,72 dengan nilai harganya 3,38 menunjukkan bahwa mie sedap juga dianggap memiliki kualitas yang cukup baik, namun dengan harga yang lebih affordable dibandingkan Indomie. Mie sedap dapat dianggap sebagai pesaing terdekat Indomie, serta mie sedap dianggap sebagai pilihan yang baik bagi konsumen yang menginginkan kualitas yang baik tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada Sarimi yang terletak di kuadran kiri tengah dengan nilai 3,22 pada kualitas dan 3,13 pada nilai harga, menunjukkan bahwa Sarimi dianggap memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan Indomie dan mie sedap, namun dengan harga yang juga lebih rendah. Sarimi mungkin menjadi pilihan bagi konsumen yang lebih mengutamakan harga. Yang selanjutnya ada mie sukses yang terletak di kuadran kiri bawah yang berdekatan dengan Supermie, yaitu sebesar 3,19 pada kualitas dan 3,13 pada nilai harga, menunjukkan bahwa mie sukses dianggap memiliki kualitas yang paling rendah di antara merek-merek yang dianalisis dengan harga juga yang paling murah. Sementara Sarimi meraih skor kualitas sebesar 3,45 dan nilai 3,22 pada harga, menunjukkan bahwa Supermie memiliki posisi yang mirip dengan mie sukses, namun sedikit lebih tinggi dalam hal kualitas. Supermie dapat dianggap sebagai alternatif yang lebih baik daripada mie sukses dalam hal kualitas, namun tetap dengan harga yang murah. Next. Oke. Nah, sebelum sana boleh balik slide-nya, teman-teman. Nah, kemarin kelompok 1 nggak nanya ini ya, preferensi konsumen tuh paling sering mengkonsumsi mie yang mana? Ya, Nah, biasanya kalau teman-teman sempat nanyain itu kita bisa lihat sekaligus dari 100 orang itu ya, market share-nya paling gede siapa? Dengan menanyakan misalnya brand mana yang paling sering Anda konsumsi, pilih salah satu. Misal katakanlah Indomie. Jadi kita bisa lihat dari sisi apa namanya sektor mie instan gitu ya, dari 5 brand yang kalian teliti ini, Indomie merupakan ini ya pemegang market share yang paling besar ya. Market share-nya yang paling besar itu Indomie misal ya, tapi kelompok 1 tidak menanyakan, kemarin saya juga tidak mewajibkan ya, jadi memang hanya tambahan aja seperti itu. Oke, kita bisa lihat dari sini ya teman-teman, ternyata yang megang dari sisi kualitas sama harga ya itu ada di Indomie. Namun seperti apa yang disampaikan Tiara tadi, bahwa Supermie itu kalau buat orang-orang yang concern sama kualitas tapi harganya pengen murah, dia bisa pilih Supermie. Seperti itu ya. Nah, apa sih tujuan dari si customer perceptual map gitu ya? Nah, ini kan
persepsi konsumen terhadap sebuah brand. Nah, tadi di awal teman-teman kelompok 1 udah menjelaskan bahwa ada analisis positioning dari masing-masing si brand. Nah, biasanya brand akan menentukan positioning mereka. Oh, misalnya saya adalah industri atau perusahaan yang memproduksi merek mie instan yang memberikan kualitas paling tinggi, bla 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 bla. Itu ada formulanya ya untuk positioning. Jadi nanti saya coba kasihkan bagaimana cara formula untuk saya capture ya slide formula untuk mulai dari S, T, dan P ya. Jadi teman-teman nanti nextnya bisa lebih baik untuk menganalisis STP-nya. Nah, customer perceptual map ini digunakan untuk melihat, mengecek apakah posisi yang kita sebagai brand ya, posisi yang kita ciptakan atau ingin kita lakukan atau ingin kita capai itu sudah sesuai dengan konsumen. Katakanlah misalnya si mie sedap ini kita tuh pengen bikin produk yang berkualitas tapi affordable. Udah sesuai belum? Udah tercapai belum dari perceptual map itu? Ya itu cuma ngecek apakah benar nih gitu. Nah, tadi juga disampaikan ternyata perceptual map ini bisa digunakan untuk produk baru. Mungkin kalau lihat dari 100 orang ini orang-orang lebih concern kemana, yang mereknya berkualitas kah atau yang harganya murah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa kebayang gunanya perceptual map nggak cuma lingkaran-lingkaran doang. Bagi brand itu tuh untuk memastikan posisinya udah tepat belum sih di mata konsumen. Seperti itu. Oke, silakan lanjut. Kita masih punya 2 kelompok ya ternyata. Ini ya pengen dijelasin, ini ada di diagram pie chart-nya sebenarnya yang Ibu bilang tadi, dominasi konsumen milih yang mana nih, ada di pie Ya. chart yang ada di Oke. yang akan dijelaskan Iya. oleh teman. Iya. Oh ya, saya izin menjelaskan tentang e-poster. Jadi di e-poster ini di pertama ini ada diagram lingkaran ini. Nah, yang pertama ini diagramnya itu dimuat berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu pertanyaan dari indikator harga. Nah, pertanyaannya itu berbunyi meskipun harga berbunyinya itu gini, meskipun harga Indomie sedikit lebih mahal dari merek lain, apakah Anda akan tetap membeli gitu? Nah, setelah dilakukan pengolahan data dari 100 responden yang fokus pada pertanyaan ketiga pada indikator harga ini, didapatlah hasilnya yang menunjukkan bahwa dari hasil rata-rata jawaban responden tiap produk, Indomie ini mengungguli posisi perolehan rata-rata yang didapat dengan persentase 25%, atau kalau dalam skala Likert itu nilainya 4,15, di mana jika dibulatkan berarti 4 yang menunjukkan indikasi responden ini setuju gitu. Terus itu kan berarti Indomie ini lebih sering maaf Ibu, kenapa? Ya, nggak apa-apa. Berarti kamu tadi bilang bahwa diagram Venn ya namanya. Diagram ini yang lingkaran pie chart ini itu dibentuk dari indikator pertanyaan meskipun harganya mahal tapi Anda tetap membeli. Seperti itu kah? Iya, Ibu. Betul. Oke. Nah, saya coba koreksi ya teman-teman ya. Nah, ketika pertanyaan itu hanya biasanya dilakukan diberikan untuk satu brand, tidak bisa disamaratakan untuk semua brand. Jadi untuk menganalogikan dari pertanyaan itu untuk menjadi ke sini sebetulnya kurang tepat seperti itu. Jadi memang harus ada satu pertanyaan merek apa yang paling Anda sering beli, pilih salah satu. Jadi untuk menggambarkan ini. Tapi kalau tadi Zikri cerita dari sana kita tarik kesimpulan Bu, karena yang paling banyak itu ya Indomie kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu kurang tepat pertanyaannya untuk diberikan dijadikan market share seperti itu ya. Nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar di sini. Lanjut silakan. Nah, izin lanjut. Jadi yang kedua ini ada diagram survei kualitas. Jadi diagram batang survei kualitas ini tuh dibuat berdasarkan data utama yang sama dengan data dalam perceptual map, yaitu rata-rata dari indikator kualitasnya sendiri. Dari masing-masing merek gitu. Dengan kalau dilihat berarti posisi Indomie ini memimpin persaingan kualitas dari kelima merek ini. Nah, untuk yang diagram survei harga, nah ini tuh juga dibuat berdasarkan data utama yang sama dengan data pembuatan perceptual map juga, yaitu rata-rata dari indikator harga dari masing-masing merek dengan posisi Indomie yang juga memimpin persaingan harga dari kelima merek ini.
Nah, untuk yang ini di bagian ini tuh grafik perceptual map yang lebih disederhanakan dalam bentuk Canva ini. Jadi data perceptual map ini sama kayak yang dari Excel tadi. Jadi memakai data dari survei kualitas dan harga, Yes. pakai data yang ini yang di bawah. Jadi ini Ya. disatuin terus hasilnya perceptual mapnya kayak gini. Oke. Jadi kalau kita lihat Tiara juga tadi udah menjelaskan sebelumnya kalau Indomie ini menempati posisi pertama sebagai merek mie dengan kualitas tinggi dan dengan harga tinggi. Nah, tapi harga tingginya tersebut ini berhasil menciptakan kesesuaian dengan produk dan rasa gitu yang diperoleh oleh konsumennya. Jadi Indomie ini punya brand image di masyarakat itu kayak nggak apa-apa harganya mahal gitu, yang penting kualitasnya nomor satu gitu. Terus jadi gitu teman-teman untuk pembahasan di pasar ya. Oke. Untuk Nah, selanjutnya. boleh dikecilin Nah, dulu. selanjutnya Ini apa kenapa ya? Ibu? Ini apa? Lanjut boleh? Ini oh iya, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, selanjutnya ada potensi peluang produk baru apabila produk baru masuk pasar, kita bisa membuat mie instan yang rendah kalori, di mana peluang produk baru mie instan dengan rendah kalori itu disadari dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan gaya hidup aktif, dan permintaan akan makanan cepat sajinya tuh ada tapi tetap bergizi. Sehingga mie instan rendah kalori dapat mengisi pasar dengan menyajikan alternatif yang lebih sehat tanpa mengorbankan kenikmatan rasa. Yang kedua adalah membuat kemasan mie instan ramah lingkungan. Peluang produk mie instan dengan ramah lingkungan semakin menjanjikan di tengah kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Konsumen saat ini semakin selektif dalam memilih produk, termasuk memperhatikan dampak lingkungan dari kemasan produk yang mereka beli. Kemasan mie instan ini dapat dibuat dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau bahkan edible yang dapat menjadi daya tarik tersendiri. Dengan inovasi yang terus berkembang, kemasan mie lingkungan dapat menjadi tren baru yang dapat membawa dampak positif bagi lingkungan dan bisnis. Next. Oke. Tiara dan tim kelompok 1, atas dasar apa kalian membuat rekomendasi ini? Apa analisis kelompok kah? Atau seperti apa? Atau dari hasil penelitian kalian nanyain kira-kira peluang buat Indomie itu seperti apa atau gimana? Bukan Ibu, kita berdasar dari poin. Izin bantu jawab itu. Jadi kan dari format penugasan juga diminta untuk potensi produk pasar baru itu ada nggak? Kalau ada boleh ditambahin. Nah, jadi kebetulan tapi juga ada kepikiran untuk gimana ada nggak sih potensi untuk produk baru. Jadi itu tuh berdasarkan diskusi kami aja itu dari hasil perceptual map itu. Jadi kayak mana sih yang ada celah gitu untuk produk baru mana yang Oke. Oke, nggak apa-apa, bagus. Cuman kurang judul aja sih. Ini judulnya mana sih? Emang nggak ada kan? Judulnya ada nggak sih? Kok saya nggak kelihatan ya? Tiba-tiba tuh ada 2 poin aja. Nah, ya kan emang kurang judul. Jadi saya kurang nangkep nih maksudnya apa. Cuman nanti ketika membuat mie instan yang rendah kalori gitu kan, nanti kalau misalnya kalian nulis laporan tuh ada sumbernya. Oh, ternyata preferensi konsumen itu sekarang karena udah concern sama sustainability, produk mie instan yang dimana saat ini menggunakan plastik itu bisa mulai memikirkan bagaimana cara kemasannya ramah lingkungan dan sebagainya. Oke, good. Lanjut. Selanjutnya di sini potensi kesenjangan produk. Nah, jadi kita di sini ada mendapatkan 3 poin concern yang bisa dibahas untuk ada nggak sih kesenjangan produk antara mie instan di Indonesia ini.
Nah, yang pertama ini ada kesenjangan persepsi merek dan loyalitas konsumen. Nah, jadi potensi kesenjangan yang muncul itu kayak Indomie itu kan memiliki basis konsumen yang sangat loyal dan dianggap sebagai ikon nasional ya, karena namanya itu kan Indomie, kayak dari kata Indonesia gitu. Jadi kayak dianggap sebagai ikon nasional gitu. Nah, untuk mie sedap sendiri juga cukup kuat dalam menciptakan citra merek premium gitu dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk merek lain seperti mie sukses atau Supermie itu mungkin tidak memiliki tingkat loyalitas konsumen yang sama kuatnya gitu. Jadi tingkat loyalitas konsumen ini masih diungguli sama si mie sedap dan Indomie. Jadi disitulah kesenjangannya. Nah, dampaknya itu apa sih? Jadi dampaknya itu konsumen yang sangat setia pada merek tertentu itu mungkin jadi kayak sulit ya dialihkan ke produk pesaing gitu. Terutama jika merek tersebut tuh menanamkan persepsi kualitas yang kuat gitu. Nah, untuk solusinya ya merek-merek lain yang mengalami kesenjangan ini perlu gitu memperkuat citra merek mereka untuk gimana caranya mereka kayak kampanye pemasarannya digerakin lagi gitu. Nah, untuk yang kedua, poin kedua ini ada kesenjangan harga. Nah, jadi potensi kesenjangan yang muncul tuh kayak merek-merek mie instan tuh kan memiliki segmen harga yang berbeda. Nah, Indomie ini cenderung memiliki variasi harga yang lebih luas gitu. Dari produk yang murah hingga mie sedap juga sering diposisikan sedikit lebih premium gitu dari segi harga dibandingkan dengan Supermie atau Sarimi. Nah, dampak yang muncul itu mungkin kayak segmen konsumen dengan daya beli yang berbeda gitu akan lebih memilih produk yang sesuai dengan anggaran mereka. Jadi merek dengan segmen harga ini mungkin kehilangan gitu daya tariknya dari pasar kelas menengah ke bawah gitu. Nah, jadi solusi untuk merek lain yang mengalami kesenjangan ya bisa gitu mempertimbangkan untuk meluncurkan varian produk yang atau mengoptimalkan strategi harga mereka gitu. Nah, yang terakhir ada poin teknologi pemasaran. Nah, jadi potensi yang muncul itu mungkin kayak Indomie dan mie sedap ini kan seringkali lebih produktif ya dalam memanfaatkan teknologi kampanye digital dan media sosial gitu. Terutama untuk menjangkau konsumen milenial dan Gen Z gitu. Kayak yang Ibu Novriska yang minggu kemarin jelaskan kayak Gen Z itu lebih suka kalau ada short content gitu kayak di TikTok atau enggak Reels dan YouTube Short gitu. Nah, jadi kayak teman-teman kan mungkin pernah ya masuk di FYP TikToknya kayak muncul Indomie yang makannya itu kayak Indomie dicampur cabai rawit, bawang jahat gitu. Nah, itu kan kayak termasuk promosi gencar di media sosialnya gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak apa ide kreatif mereka tuh kayak nggak sebatas dari promosi kayak spanduk atau iklan di TV gitu. Nah, ini juga menjangkau kaum gitu milenial dan Gen Z juga. Nah, dampak dari kesenjangan dalam adopsi teknologi itu ya menyebabkan beberapa merek tuh kadang tertinggal dalam menjangkau konsumen muda yang khususnya tadi yang milenial dan Gen Z. Nah, solusi untuk merek-merek lain yang mengalami kesenjangan ini ya mereka tuh perlu menghadirkan kayak media digital yang lebih up to date gitu. Terus bekerja sama sama influencer yang di sosial media dan juga bisa mengembangkan strategi pemasaran yang lebih interaktif dan relevan gitu bagi konsumen muda khususnya gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditambahkan Ibu? Ya, oke. Terima kasih. Saya pikir cukup ya untuk kelompok 1. Terima kasih untuk presentasinya. Usahanya jadi teman-teman udah kebayang ya untuk mie instan itu seperti apa perceptual map-nya. Nah, oke. Terima kasih kelompok 1. Karena waktu kita singkat, kita lanjut kelompok 2 ya. Masih sempat nggak sih kalian kuliah lagi ya? Iya, Bu, kuliah jam 10 offline. Offline? Iya. Yang manajemen A. Jam 10 atau jam 9.50? Mulainya jam 10. Jam 10 ya. Oke. Saya pikir ini kayaknya nggak nyanda ya kalau misalnya kita lanjut ke kelompok 2.
Minggu depan kan saya kasih kuliah ya. Jadi nanti kelompok 3 dan 5 akan presentasi setelah saya kasih kuliah. Oke ya, atau sebelum nanti seperti itu ya teman-teman ya. Nanti tolong disiapkan aja. Oke? Ya, David kenapa? David tadi kayaknya ini raise hand enggak ya? Oke, kalau Oke, Bu. misalnya Berarti enggak untuk ada. minggu depan kelompok 3 dan 5 presentasi ya, Bu ya? Ya, betul. Maaf. Coba tanya ke Mas Herman ya. Kemarin katanya 10.12 deh. Iken. Herman. Ya, belum Nah, kenapa ya, dijawab. Bu? Untuk ruangan minggu depan. Oh, untuk minggu depan offline, Bu. Insya Allah. Coba ini ya. Coba dicek lagi ya. Cek Oh, iya. lagi aja. Soalnya kalau booking kelas itu nggak bisa, Bu. Oh, gitu. Iya, soalnya Ya udah. kalau pagi penuh. Terutama di lantai 10, biar Kak. Ya udah, oke lah. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan. Teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Online ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa banget ya. Arkan ya. Aduh, ini juga jadi karakter loh. Teman-teman sekarang itu kayak lebih senang kuliah online dibandingkan offline. Gitu ya. Padahal kalian kuliah di UIJ itu punya preferensi dibanding dengan anak-anak yang kuliah di UT. Ya. Di UT itu cuma by LMS ya. Juga tatap muka itu juga by Zoom. Teman-teman bayar lebih UKT itu ya biar offline gitu. Mudah-mudahan itunya nggak kebuang gitu ya. Oke deh, baik teman-teman, kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih untuk atensinya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, Ya. izin mau tanya. Berarti untuk PPT-nya direvisi, ya, Bu? Atau bagaimana? Ya, revisi aja. Yang tadi udah dapat masukan, silahkan revisi. Kemudian untuk e-poster, teman-teman pakai logonya logo baru, ya. Kemudian logo baru UNJ, terus ada nama mahasiswa, nama dosen, terus nanti judulnya itu aja ya, Customer Perceptual Map, industrinya apa. Kemarin pakai misalnya Gen Z, pada Gen Z, misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi udah lebih spesifik ke sana. Oke? Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Oke, berarti Ya, ya. untuk revisi PPT-nya untuk semua kelompok atau 3 dan 5 aja, Bu? Semua kelompok. Oke, baik, Bu. Ya. Oke, baik teman-teman. Nanti saya cek satu-satu karena setiap tugas itu akan saya nilai ya. Jadi yang presentasi kan sesuai giliran, tapi setiap tugas akan saya nilai untuk semua kelompok. Oke. Baik, teman-teman, untuk kelompok 1 mungkin kan jadi percobaan gitu kan, tapi saya sangat appreciate loh, luar biasa. Teman-teman semua udah melakukan perceptual map untuk 100 responden. Bisa ya seminggu, karena 8 orang ya, 7-8 orang. Oke, good. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu semuanya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Nafriska. Terima kasih, Bu. Saya live ya.